kabar pemirsa? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang kembali di channel Wina Yosef. Di video ini kita akan membahas alun-alun Surabaya yang berbeda dari alun-alun di kota manapun di Indonesia. Oke pemirsa, sebelum kita lanjut, pastikan Anda menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya. Untuk mendukung channel ini agar selalu bisa update hal-hal menarik untuk dibahas. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Desember tahun 2021, Pemkot Surabaya meresmikan tempat wisata baru yang diberi nama Alun-Alun Surabaya. Sebenarnya, penamaan Alun-Alun Surabaya sempat menuai banyak kritikan dari praktisi sejarah kota Surabaya lantaran dianggap kurang tepat. Bagi yang belum tahu, lokasi Alun-Alun Surabaya ini meskipun lokasinya di basement, nggak perlu khawatir dengan pencahayaannya. Di langit-langit atas area skateboard ada skylight dari kaca yang berfungsi untuk memancarkan sinar matahari dari luar. Saat sore hari, berfoto di area ini akan nampak estetik sekali. Dengan alun-alun Surabaya dianggap sebagai tindakan menghilangkan sejarah jejak kota Surabaya. Sejumlah pegiat sejarah meminta nama alun-alun Surabaya atau alun-alun Surabaya dikembalikan menjadi Balai Pemuda. Lalu di mana sebenarnya lokasi alun-alun Surabaya berada? Pegiat sejarah Kuncarsono Prasetya menjelaskan, kota Surabaya sebenarnya pernah punya alun-alun. Namun tempat tersebut sudah hilang. Tepatnya dahulu berada di area kompleks Tugu Pahlawan. Kalau sekarang ya sudah tidak ada alun-alunnya. Tapi dahulu pernah ada lokasinya ya di Tugu Pahlawan itu. Tapi pada akhir abad 18 alun-alun dibongkar sama Belanda karena kena perluasan bastion benteng kota. Nah, benteng itu juga sudah tidak ada sejak tahun 1855 papar Kuncarsono. Waktu itu kompleksnya alun-alun itu mulai dari Jalan Sulung sampai sisi tengah Tugu Pahlawan. Jadi nama Jalan Pahlawan itu dulu namanya Jalan Alun-Alun, imbuh salah satu inisiator komunitas sejarah Begandring Surabaya itu. Sebagai bukti bahwa di Surabaya pernah ada alun-alun, jelas Kuncarsono, yakni adanya makam Kiai Sedo Masjid. Makam itu berada di kawasan Tembakan atau sebelah selatan Tugu Pahlawan. Menurutnya, makam itu punya hubungan erat dengan keberadaan alun-alun kota Surabaya. Alun-alun itu di Jawa itu pasti punya filosofis sebagai pusat pemerintahan. Biasanya di sana ada Masjid Jami, kemudian tempat pusat pemerintahan. Dulu di sana, Tugu Pahlawan, ada masjid dan tempat Kadipaten Surabaya, jelasnya. Nah, di sana selain pernah sebagai pusat pemerintahan Kadipaten Surabaya, juga pernah ada Masjid Jami. Waktu itu masjidnya dibongkar sama Belanda karena kena perluasan bastion benteng. Karena kena perluasan, Imam Masjid Jami, Kiai Sedo Masjid melawan Belanda dan ditembak mati. Makanya tempat itu dinamakan Tembakan, imbuh Kuncarsono. Atas dasar itu, lanjut Kuncarsono, ia bersama pegiat sejarah lainnya keberatan jika Balai Pemuda dinamakan Alun-Alun Surabaya. Sebab secara filosofis tidak memenuhi syarat, penamaan itu juga menghilangkan aspek dan jejak sejarah Balai Pemuda. Jadi salah kaprah kalau Balai Pemuda kemudian dinamakan alun-alun. Karena Balai Pemuda ini bukan alun-alun. Balai Pemuda ini punya nilai historis tinggi di mana dulu sebagai tempat para pemuda Surabaya yang diketuai Sumarsono. Dan salah satu anggotanya Bung Tomo berkumpul saat perang tanggal 10 November tahun 1945 tambahnya. Makanya dinamakan Balai Pemuda.
Karena dulu waktu 1945 tempat kumpul dan markasnya pemuda. Nah, nama Balai Pemuda itu mulai dikenal sejak penyerahan kekuasaan Belanda ke Indonesia dan digunakan sampai sekarang. Tapi nama itu kemudian diubah oleh wali kota sebelumnya menjadi Alun-Alun Kota Surabaya tambah Kuncarsono. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan Masyarakat Sejarah Indonesia Jawa Timur meminta pemerintah setempat mengembalikan nama Balai Pemuda. Sebab dengan penamaan tersebut, warga Surabaya sudah menghilangkan nilai sejarah dan tidak ada yang mengenali lagi Balai Pemuda. Terlepas dari segala kontroversi yang menyelimuti penamaan Alun-Alun Surabaya, saya merasa kalau Alun-Alun Surabaya ini menarik, unik, dan layak dijadikan tujuan wisata berbagai kalangan. Saya nggak asal bicara, kok. Setidaknya ada 5 hal yang membuat Alun-Alun Surabaya ini menarik untuk dikunjungi. Di kota metropolitan seperti Surabaya, hampir segala sesuatunya harus bayar. Pipis saja bayar, kok. Jadi, kalau ada tempat wisata yang bagus dan gratis, hal seperti itu harus diapresiasi setinggi-tingginya. Meskipun gratis, jika waktu masih awal pandemi, ketika infeksi virus corona masih tinggi, ketika mau berkunjung ke Alun-Alun Surabaya, kita harus daftar secara online terlebih dahulu. Tetapi sekarang sudah tidak lagi, kita bisa berkunjung kapan saja tanpa harus daftar online terlebih dahulu. Pendaftaran online ini dilakukan untuk membatasi jumlah pengunjung agar pengunjung yang datang nggak berdesakan di dalam alun-alun. Sehingga pengunjung bisa menikmati suasana alun-alun dengan nyaman. Alun-alun di Indonesia umumnya berada di pusat kota dan areanya terbuka. Hampir semua alun-alun di Jawa misalnya, selalu outdoor dan lokasinya berdekatan dengan pusat pemerintahan. Hal ini karena memang sejak zaman Majapahit, fungsi alun-alun tak hanya digunakan sebagai tempat pesta rakyat, tapi juga sebagai tempat sakral seperti upacara penobatan dan resepsi kenegaraan. Berbeda dengan daerah lainnya, alun-alun Surabaya berada di basement yang berarti alun-alunnya indoor, besti. Saya hampir yakin, hanya Surabaya yang punya alun-alun di bawah tanah. Sebagai orang yang sudah berkunjung ke alun-alun Surabaya, konsep bawah tanah ini menurut saya cukup unik. Pengunjung nggak akan kepanasan maupun kehujanan saat berada di alun-alun. Nyaman pol pokoknya. Interior basementnya juga sangat milenial, jauh dari kata semrawut atau banyak sampah. Alun-alun Surabaya itu bersih banget, saya nggak bohong. Coba datang dan buktikan sendiri, deh. Selain bersih, alun-alun Surabaya juga instagramable. Ada banyak sekali spot foto yang bagus. Pengunjung bisa berfoto di depan tembok yang dihiasi mural, di dekat kaca-kaca minimalis kekinian, atau bisa juga berfoto dengan latar bangunan tua warisan Belanda. Foto di sini dijamin bakalan membuat feed Instagram kalian makin kece. Di dalam basement alun-alun terdapat banyak lukisan dan karya seni yang dipamerkan. Saat saya berkunjung, kebetulan yang sedang dipamerkan adalah foto dari dokumentasi dinas di lingkungan Pemkot Surabaya. Ada juga lukisan pertama yang dibuat oleh Presiden Soekarno dan lukisan dari beberapa seniman Surabaya. Namun semua yang saya lihat tersebut bisa berubah sewaktu-waktu, sebab karya seni yang dipamerkan akan diganti secara berkala agar pengunjung nggak bosan. Jika sudah puas menikmati berbagai karya seni, pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan musik yang dimainkan seniman dari Surabaya. Di sana ada semacam amphitheater kecil yang bisa digunakan untuk melihat para musisi tersebut bermain musik. Pokoknya, datang ke sini akan memberikan kita pengalaman berbeda dalam menikmati alun-alun deh. Menurut Pemkot Surabaya,
Alun-alun ini dibangun untuk mewadahi anak muda yang ingin mengembangkan diri. Oleh karena itu disediakan juga area luas yang bisa digunakan untuk bermain skateboard. Ada mural keren di sekitar area skateboard yang membuat tampilannya khas Gen Z banget. Meskipun lokasinya di basement, nggak perlu khawatir dengan pencahayaannya. Di langit-langit atas area skateboard ada skylight dari kaca yang berfungsi untuk memancarkan sinar matahari dari luar. Saat sore hari, berfoto di area ini akan nampak estetik sekali. Di alun-alun Surabaya juga ada beberapa stand yang menjual produk UMKM Surabaya. Ada makanan, minuman, hingga merchandise yang bisa kita beli untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Kalau hanya ingin duduk-duduk dan bercengkrama bersama teman atau keluarga sambil menikmati suasana alun-alun tanpa belanja juga bisa banget kok. Dijamin adem dan nyaman. Selain 5 hal di atas, yang bikin alun-alun ini wajib dikunjungi adalah keberadaan Balai Budaya. Balai Budaya biasa digunakan oleh berbagai kelompok kesenian di Surabaya untuk melakukan pertunjukan seni seperti ludruk, reog, maupun lawak. Jika beruntung, kita bisa menikmati semua pertunjukan tersebut gratis loh. Soal fasilitas nggak usah khawatir. Alun-alun Surabaya juga sudah dilengkapi lift bagi kaum difabel. Keren banget nggak sih? Pokoknya, sempatkanlah untuk datang berkunjung ke sini agar mengerti rasanya healing gratis ala arek Surabaya. Sebelum datang kemari, jangan lupa juga pengunjung yang masuk ke sini harus sudah vaksin minimal 2 kali. Oke, sekian dulu ya pemirsa, pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan wisata kita di Indonesia khususnya. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa lagi.